Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 67. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tak ada waktu untuk berpikir panjang, token kayu itu sudah terbang jauh. Jika Xiao Chen tidak mengejarnya, kemungkinan besar ia akan terlambat. Ia melompat tinggi ke udara dan melesat pergi seperti naga banjir. Token kayu itu terbang sangat cepat, tetapi juga cukup stabil. Saat Xiao Chen mengejarnya, ia secara tidak sengaja menyadari bahwa token kayu itu tidak menuju aula kontribusi. Akhirnya, setelah beberapa saat, token itu mendarat di sebuah halaman yang tidak diketahui. Xiao Chen masuk dengan ragu-ragu. Ia mendapati sudah ada hampir 10 orang di sana. Gadis yang dilihatnya di pohon menjulang tinggi tadi juga ada di sana. Ketika melihat Xiao Chen juga datang, ia menunjukkan ekspresi agak terkejut. Xiao Chen segera menghitung jumlah orang, termasuk dirinya, totalnya ada 10 orang. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi setidaknya Martial Grandmaster tingkat medial. Gadis yang dilihatnya memiliki kultivasi tertinggi, puncak Martial Grandmaster tingkat superior. Naik dari Martial Grandmaster ke Martial Saint adalah sebuah ambang batas. Semakin awal seseorang naik level, semakin besar kemungkinan pencapaiannya akan lebih tinggi di masa depan. Karena itu, Paviliun Pedang Langit mempunyai peraturan, jika seseorang tidak dapat maju ke tahap bela diri sebelum berusia 25 tahun, statusnya sebagai murid dalam akan dihapus. Selain Xiao Chen, orang-orang yang tersisa saling mengenal. Mereka berkumpul dan mengobrol dengan suara lembut. Aku ingin tahu apakah kita akan selamat kali ini, terakhir kali aku hampir mati. Memang, kalau saja aku tidak kekurangan poin kontribusi, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Akhir-akhir ini, aku merasa kultivasiku telah mencapai titik terendah. Aku harus minum lebih banyak pil untuk membantu kultivasiku. Mendengar ini, raut wajah Xiao Chen berubah. Melihat kerah orang-orang ini, ia mendapati hanya ada 2 garis emas yang disulam di sana. Ini adalah tanda murid inti biasa. Orang-orang ini bukanlah murid inti. Namun, bagaimana mereka bisa menerima misi sekte tingkat tinggi? Mungkinkah aku ditipu? Xiao Chen mengingat kembali pengalamannya di lantai 2. Semakin ia memikirkannya, semakin terasa ada yang janggal. Sejujurnya, dia memang telah ditipu. Daftar misi tingkat tinggi yang diberikan orang itu kepadanya di lantai 2 aula kontribusi penuh dengan misi-misi berbahaya, misi tingkat tinggi yang hanya sedikit orang mau ambil dan akhirnya ditinggalkan. Semua orang berhak menerima misi tingkat tinggi yang normal, tetapi orang itu tidak menunjukkannya kepada Xiao Chen. Ia tidak menyadari kecurangan di balik acara tersebut. Hei, kamu dari puncak mana? Siapa namamu? Kamu sepertinya baru. Aku musinya dari puncak Gangyu, kita sudah bertemu tadi. Gadis itu berinisiatif menyapa Xiao Chen tepat saat ia sedang berpikir keras. Alasannya tidak diketahui, tetapi Liu Ruyue dan Liu Suifeng tidak mengenakan seragam puncak Qingyun, bahkan ketika Xiao Chen datang. Jadi, ia masih mengenakan pakaiannya sendiri. Dengan demikian, yang lain tidak dapat mengetahui dari puncak mana Xiao Chen berasal. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya dan mengamati gadis di depannya dengan saksama. Gadis ini berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Penampilannya tampak di atas rata-rata. Senyum mengembang di wajahnya dan sepasang pedang Yuan yang tergantung di pinggangnya. Catatan, pedang Yuan yang adalah sepasang pedang yang identik. Yuan yang adalah kata lain untuk Yin Yang. Dia memancarkan aura gadis tetangga, dia tampak sangat bersemangat. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Puncak Qingyun, Ye Chen. Musinya dan 8 pria lainnya menatap Xiao Chen dengan kaget. Mereka mengamatinya dengan saksama, dan setelah beberapa saat, musinya berkata, bukankah kau menerobos ke lantai 2 kemarin? Kenapa kau menerima misi ini? Mereka tidak menunjukkan misi tingkat tinggi lainnya kepadamu. Melihat Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi, musinya menjelaskan semuanya dengan hati-hati. Setelah Xiao Chen mendengar ini, ia tiba-tiba mengerti. Tidak heran orang itu pergi begitu lama sebelum membawakannya daftar misi. Terlebih lagi, tingkat bahaya misi-misi itu sangat tinggi, pilihannya pun terbatas. Mengingat penjelasan musinya dan yang lainnya, setelah semuanya disatukan, hanya terlihat bahwa Xiao Chen telah tertipu.
Menyadari ada yang salah dengan ekspresi Xiao Chen, Musinya menasihati, jangan terlalu banyak berpikir. Karena kamu sudah menerima misi ini, kamu harus menyelesaikannya. Hukuman untuk gagal dalam misi ini cukup berat. Yang lainnya juga bukan murid inti, mereka sepenuhnya memahami perasaan Xiao Chen, dan mereka semua memberinya beberapa nasihat. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menjadi akrab dengan mereka. Di antara orang-orang ini, ada seorang murid puncak Beichen bernama Ma Chen. Ia memiliki pengalaman terbanyak dalam misi ini, ia telah menjalankan misi ini 2 kali. Ia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan sisa pengalamannya. Lokasi misi berada beberapa ratus meter di bawah tanah. Misi utama kita adalah melindungi orang-orang biasa yang menambang di sana. Kita akan sering bertemu dengan hal-hal aneh di bawah tanah, jadi pastikan untuk tidak ceroboh. Jika itu sesuatu yang tidak dapat kau tangani, segera mundur dan panggil tetua untuk meminta bantuan. Menyelamatkan nyawamu lebih penting. Pupupu. Saat Ma Chen berbicara, terdengar langkah kaki dari kejauhan. 3 pria tua berpakaian hitam muncul di hadapan semua orang. 2 pedang emas bersilang tersulam di kerah mereka. Itu adalah tanda para tetua tertinggi Paviliun Pedang Surgawi. Tetua tertinggi adalah posisi yang dihormati di Paviliun Pedang Surgawi, mereka memiliki hak untuk mengeluarkan misi sekte secara langsung. Aura mereka bertiga begitu dalam dan tak terukur. Aura mereka tak terbatas dan agung bagai samudera luas. Xiao Chen memperkirakan mereka bertiga setidaknya adalah Martial King. Terutama lelaki tua di tengah, kesan yang ia berikan bahkan lebih dalam. Wajahnya dipenuhi kerutan, seperti awan gelap pekat yang menutupi langit. Sesekali cahaya dingin berkelap-kelip di matanya, tampak sangat mengejutkan. Pria tua itu menatap kelompok itu dan mengerutkan kening. Ia tampak jelas tidak senang ketika berkata, jumlahnya semakin sedikit, bahkan ada seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Aula kontribusi terlalu menekan misi kita. Grandmaster bela diri kelas rendah yang disebutkan jelas Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen tidak senang, ia tidak berani marah. Ia tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Tak apa, kita jalani saja apa yang ada. Lagi pula, akhir-akhir ini tidak ada yang serius, keadaannya cukup tenang. 10 orang seharusnya cukup, komentar salah satu dari mereka. Pria tua di tengah mengangguk, akan kuceritakan misi ini secara detail. Aku akan menjelaskannya secara sederhana, jadi jangan mengeluh. Misinya sederhana, yang harus kalian lakukan hanyalah berpatroli di bawah tanah. Perlindungan mengacu pada pengawasan. Orang-orang yang menambang di tambang batu roh adalah orang biasa. Misi ini akan selesai dalam sebulan. Itu mudah saja, sama saja dengan tidak mengatakan apapun, Xiao Chen mengeluh dalam hatinya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ia mengeluarkan sebuah botol giok. Ia berkata kepada kelompok itu, santai saja, jangan mengedarkan esensi kalian untuk melawan. So, ada daya hisap yang sangat besar dari botol giok. Xiao Chen mendengar kata-kata lelaki tua itu dan tidak mengedarkan esensinya untuk melawan. Dengan suara, so, mereka terserap ke dalam botol giok. Botol giok ini sebenarnya adalah harta karun rahasia, ada sebuah dunia kecil di dalamnya. Dunia itu tampak seperti berada di dalam kehampaan, benar-benar gelap gulita. Ketika seseorang mengulurkan tangan, ia tidak dapat melihat jari-jarinya. Xiao Chen tidak dapat melihat 9 orang lainnya, ia tidak tahu di mana mereka berada. Waktu seakan berhenti di ruang gelap gulita itu. Xiao Chen tahu ruang ini memiliki efek yang mirip dengan cincin semestanya, tetapi cara kerjanya berbeda, jadi Xiao Chen tidak panik. Ia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Perlahan-lahan ia mulai mengedarkan mantra ilahi guntur ungu untuk mengisi waktu yang membosankan ini. Ledakan. Entah sudah berapa lama waktu berlalu sebelum Xiao Chen merasakan sesuatu yang padat di bawahnya. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan batu yang lembab. Saat Xiao Chen berdiri, ia langsung merasakan energi spiritual di sekitarnya begitu padat. Sungguh tak terbayangkan, seolah-olah ia bisa menyentuh energi spiritual yang begitu halus hanya dengan merentangkan tangannya. Apakah ini tambang roh? Musinya, yang berada di samping, membuka matanya lebar-lebar sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. 8 orang yang tersisa dan para lelaki tua yang mengangkut mereka tidak terlihat, hanya mereka berdua yang hadir. Ada sebuah meja batu di ruangan itu.
Ada juga 2 tempat tidur sederhana dan berbagai macam perlengkapan sehari-hari. Mungkinkah mereka berdua harus tinggal di sini bersama selama sebulan ke depan? Xiao Chen merasa pusing memikirkannya. Sebaliknya, Musinya masih tersenyum. Ia melihat sekeliling, sesekali mengutak-atik benda-benda di ruang batu. Sebuah pintu batu di ruangan itu terbuka. Seorang pria parubaya berpakaian hitam masuk dan berkata, "Kalian berdua telah ditempatkan dalam satu kelompok. Kalian akan tinggal di sini selama 1 bulan. Jika ada masalah, kalian bisa mencari saya. Ayo pergi, saya akan membawa kalian untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Kita harus hidup bersama." Xiao Chen merasa canggung memikirkannya. Dia bertanya kepada orang itu, "Senior, apakah ini benar-benar baik-baik saja?" Pria parubaya itu merasa aneh dan berkata, "Ada masalah apa? Kalian sudah mendapatkan keuntungan, dan kalian malah mengeluh. Di sini, semua orang berkelompok. Kalau kalian mau bertukar, saya bisa langsung melakukannya." Tidak perlu, tidak perlu." Xiao Chen cepat-cepat memberi isyarat dengan tangannya sambil berbicara. Jika dia harus tinggal dengan pria lain, itu akan lebih tak tertahankan. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Jangan panggil aku senior, aku tidak setua itu. Panggil saja aku paman bela diri Ye atau Ye Wen. Ayo, cepat pergi." "Benar, tunggu sebentar. Aku hampir lupa. Pegang ini dulu." Pria parubaya itu menyerahkan sebuah peta yang terbuat dari kulit binatang kepada mereka berdua. Xiao Chen menerimanya dan melihatnya. Ia menemukan peta terowongan yang tampak seperti labirin. Lorong-lorong yang berliku-liku itu tampak mempesona. Peta itu sepertinya menyebutkan ada 8 lapisan, lalu ia juga menemukan skala petanya. Lapisan terowongan ini saja membentang lebih dari beberapa ribu meter persegi, sungguh menakjubkan. Xiao Chen menemukan lokasinya di peta. Ia mendapati bahwa itu adalah sebuah titik yang bersinar redup, ia tidak tahu apa tujuannya. Ye Wen menjelaskan, titik bercahaya itu sesuai dengan token yang tergantung di pinggang kalian. Selama kalian tidak kehilangan token, kalian tidak perlu khawatir tersesat. Selain waktu istirahat kalian, jika token kalian tidak bergerak, kami akan menganggapnya sebagai tanda bahaya. Seseorang akan segera datang untuk membantu kalian. Ini mungkin berarti mereka akan diawasi di sini. Dengan peta ini, seseorang akan sepenuhnya memantau pergerakan mereka. Xiao Chen berpikir dalam hati. Ye Wen terus menunjukkan beberapa lokasi di peta. Ia menunjukkan lokasi markas di tambang, lalu ia juga memberitahu mereka bahwa garis hitam itu jalan buntu, dan mereka tidak boleh melewatinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah penjelasan panjang lebar, mereka berdua mendapatkan pemahaman kasar tentang tambang ini. Mereka tidak lagi sebodoh dulu, tetapi mereka juga tidak tahu segalanya. Setelah Ye Wen memberitahu mereka berdua cara menggunakan pintu itu, ia mengajak mereka berdua keluar untuk membiasakan diri dengan tambang. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang biasa yang seluruhnya berkulit hitam di dalam terowongan gelap, entah sudah berapa lama mereka tidak mandi. Orang-orang ini menggunakan beliung dan menggali dengan penuh semangat di terowongan yang lebar. Ekspresi mereka tampak mati rasa, tidak ada kemarahan di wajah mereka. Misi menambang batu roh itu berat dan akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. Jika mereka menggunakan murid-murid paviliun pedang surgawi untuk menambang, itu tidak akan realistis. Orang-orang ini dikirim ke sini setelah mereka menandatangani kontrak hidup dan mati dengan paviliun pedang surgawi. Catatan, kontrak hidup dan mati kemungkinan merupakan bentuk ganti rugi yang menyatakan bahwa paviliun pedang surgawi tidak bertanggung jawab atas kematian mereka. Mereka sudah memberitahu mereka sebelumnya bahwa pekerjaan ini akan sangat sulit dan berbahaya. Namun, karena imbalannya tinggi, mereka berpikir untuk menjadi kaya setelah bekerja di sini selama 5 tahun. Mereka mencari peruntungan di tengah bahaya. Jika mereka mampu bertahan hidup setelah 5 tahun, imbalan yang mereka peroleh akan cukup baginya untuk hidup berkecukupan. Akan tetapi, apakah mereka masih akan selamat setelah semua ini? Huci. Tepat saat kerumunan hendak pergi, cahaya spiritual yang cemerlang tiba-tiba muncul dari dalam tambang roh. Energi spiritual di dalam tambang roh pun menjadi semakin melimpah dalam sekejap. Ini biji mentah batu roh kelas medial. Lari. Meskipun mereka telah menemukan batu roh kelas medial, ekspresi para penambang dipenuhi kengerian.
Mereka menjatuhkan apapun yang ada di tangan mereka dan bergegas ke arah Xiao Chen dan yang lainnya. Gaga, seorang penambang berjalan agak lambat dan ia dicengkeram oleh sebuah tangan yang layu. Dengan tarikan ringan, ia terbelah menjadi dua. Tangan layu itu telah mencabik-cabik jantung penambang yang berdarah. Ketika kerumunan bubar, Xiao Chen akhirnya melihat pemilik tangan aneh ini. Ia adalah mayat busuk yang memancarkan ki hitam dari seluruh tubuhnya. Ia memasukkan jantung ke dalam mulutnya dan mengunyah tanpa henti, mengeluarkan suara zizi. Para penambang bersembunyi di belakang Xiao Chen dan kelompoknya. Meskipun wajah mereka panik, mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Mereka tampak tidak terlalu canggung ketika melihat mayat busuk ini. Ye Wen menunjukkan ekspresi yang sangat muram. Ia menatap biji besi mentah yang memancarkan cahaya spiritual di balik mayat itu. Kalian berdua, mundurlah. Nanti, jika kalian berdua bertemu monster sekelas ini, kalian tinggal bubarkan saja kerumunan itu. Huhu, Ye Wen mencabut pedang kecil dari sarungnya dan memutarnya terus-menerus di tangannya. Pedang itu menciptakan aliran udara yang kuat di dalam tambang. Mayat itu merasakan aura berbahaya dan meraung dengan cara yang aneh. Ia berubah menjadi hantu hitam dan menerjang Ye Wen. Kuku-kukunya yang tajam berkilau dingin saat ia mencoba mencakar wajah Ye Wen. Enyahlah, teriak Ye Wen keras. Pedang yang berputar di tangan kanannya terus-menerus menghantam mayat itu. Arus udara yang kuat mendorong mayat itu menjauh. Cairan hitam berbau daging busuk menetes dari tubuhnya saat ia terbang kembali ke udara. Tubuh itu telah mati untuk waktu yang tidak diketahui, ia tidak bisa merasakan sakit atau apapun. Setelah terdorong mundur, ia meraung. Cairan menjijikkan mengalir keluar dari sudut mulutnya dan ia kembali menyerang Ye Wen. Saat Ye Wen melawan mayat itu, mereka perlahan bergeser ke kiri, menyebabkan pertarungan berpindah lokasi. Setelah beberapa saat, mereka menjauh dari kerumunan. Pada saat ini, aura Ye Wen meledak dengan dahsyat tanpa bisa ditahan. Aliran ki pedang yang cemerlang menghantam mayat itu. Cairan hitam menyembur keluar dari tubuhnya. Tepat saat cairan hitam itu hendak mendarat di tubuh Ye Wen, sebuah perisai esens segera muncul untuk menangkal cairan hitam itu. Zila, zila, cairan hitam itu terus-menerus menggerogoti esens. Ye Wen berteriak dan perisai esens bergetar. Cairan hitam itu langsung terlempar. Dang-dang, satu orang dan satu mayat, pertempuran mereka semakin cepat. Rakyat jelata tak lagi bisa melihat sosok mereka, yang terdengar hanyalah dentingan logam yang bergema di udara. Secercah cahaya melintas di mata Xiao Chen, ia berusaha sekuat tenaga untuk melihat situasi. Cakar mayat itu ternyata sekeras besi mendalam, ia mampu menahan cahaya pedang Ye Wen. Angin dingin bertiup, dan pedang kecil di tangan Ye Wen lenyap. Xiao Chen tercengang. Ini adalah salah satu teknik rahasia puncak Qingyun, Clear Wind Chop. Ketika pedang kecil itu muncul kembali, salah satu lengan mayat itu terpotong. Setelah kehilangan satu lengan, kemampuan tempurnya menurun drastis. Tepat ketika Xiao Chen merasa tidak ada yang perlu ditakutkan lagi, mayat itu tiba-tiba memuntahkan mutiara hitam. Raut wajah Ye Wen berubah, ia ternyata berhasil menumbuhkan inti batin, untung aku menemukannya lebih awal. Kalau tidak, jika ia telah mengembangkan kecerdasan spiritual, akan jadi masalah. Pedang kecil itu ditarik ke belakang dan 18 salinan muncul di udara. Sosok Ye Wen ada di mana-mana dalam sekejap. Ketika 18 gambar itu menyatu kembali, cahaya terang pedang itu menjadi redup. Pedang itu membawa kekuatan yang luar biasa saat membelah mutiara hitam itu menjadi dua dengan suara "sua". Tangan Ye Wen terus bergerak, dan pedang kecil itu mulai berputar dengan kuat dan menciptakan siklon yang dahsyat. Pergi. Pedang kecil itu terlepas dari tangannya dan siklon itu langsung menyelimuti mayat itu saat bergerak maju. Pedang itu bergerak sangat cepat di dalam siklon, dan aliran cairan hitam menyembur keluar, tetapi dibubarkan oleh siklon. Di bawah kendali Ye Wen, siklon itu bergerak maju dengan sangat lambat. Setelah beberapa saat, siklon itu berhenti dan sebuah pedang kecil menancap di tanah dengan suara "huang dang". Mayat itu jatuh terbanting ke tanah dengan suara dentuman keras sebelum terpental beberapa kali. Kulitnya tak lagi utuh, yang tersisa hanya kerangkanya. Tepat ketika semua orang mengira situasinya telah selesai dan menghela napas lega, mayat itu melompat kembali berdiri.
Ia bergerak secepat kilat dan menyerbu musuhnya yang berada di samping Xiao Chen. Karena situasi yang terjadi tiba-tiba, musuhnya terkejut dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Raut wajahnya berubah drastis, menghunus pedang. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang, pedang bayangan bulan terhunus dengan suara Huang Dang. Pedang itu menciptakan bilah angin dan kecepatannya hampir mencapai puncaknya. Pedang itu membelah mayat yang terbang ke arah mereka menjadi dua bagian. Ye Wen bergegas mendekat dan menyemburkan dua semburan api merah untuk membakar mayat itu. Setelah itu, ia berbalik untuk mengambil biji mentah batu roh kelas medial, sambil tersenyum tipis. Biji batu roh kelas medial yang belum diolah jarang ditemukan. Biasanya, mereka hanya akan menemukannya setiap beberapa bulan. Ye Wen merasa pantas untuk mendapatkan biji tersebut dengan mengorbankan nyawa satu orang saja. Ye Wen melambaikan tangannya dan tersenyum, "Supervisor Li, Anda mendapatkan pahala yang besar. Perkenalkan, mereka berdua adalah penjaga yang baru tiba. Jika ada masalah, silakan cari mereka." Seorang pria jangkung dan tegap berjalan mendekat. Pria ini adalah pengawas kelompok penambang ini. Ye Wen memperkenalkan Xiao Chen dan musuhnya, lalu dengan santai menyerahkan biji mentah batu roh kelas medial kepada pengawas Li. Setelah itu, ia menuntun Xiao Chen dan musuhnya untuk melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, ia memperkenalkan, saat bertemu mayat-mayat di tambang biji batu roh kelas medial, jangan gegabah. Kalian berdua bukan tandingan mereka. Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya, dari mana mayat ini berasal? Kenapa begitu mengerikan? Ye Wen berkata dengan acuh tak acuh, ia merangkak. Lokasimu saat ini ribuan meter di bawah permukaan. Tambang roh ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Mayat-mayat yang terkubur di bawah tanah perlahan-lahan akan merayap karena daya tarik energi spiritual. Setelah beberapa bulan, mereka akan berubah menjadi seperti itu. Biasanya ada makhluk seperti itu di sekitar setiap biji mentah batu roh kelas medial. Mereka bertiga berbicara sambil berjalan. Mereka bertemu beberapa kelompok penambang yang sedang menggali, tetapi mereka tidak menemukan biji mentah batu roh kelas medial lainnya yang sedang digali lagi. Sesekali, mereka bertemu mayat-mayat lain, tetapi mereka tidak memiliki banyak kemampuan tempur. Mereka terpotong menjadi dua hanya dengan satu serangan dari Ye Wen. Selain mayat-mayat itu, mereka bertiga juga bertemu makhluk yang lebih aneh lagi, cacing penelan roh yang memakan biji batu roh mentah. Ye Wen memenggal kepala cacing penelan roh dan berkata, mayat-mayat itu bukan apa-apa, mereka sebenarnya bukan masalah besar. Musuh terbesar di tambang roh adalah cacing penelan roh. Jika kau menemukannya, kau harus menghancurkannya secepat mungkin. Kalau dia berhasil menggali tanah, itu akan jadi masalah. Setiap cacing penelan roh yang kau bunuh akan memberimu 5 poin kontribusi tambahan. Xiao Chen menggenggam pedang bayangan bulannya dan menggunakannya untuk mendorong tubuh cacing penelan roh dan memeriksanya dengan saksama. Cacing ini panjangnya 0,5 meter dan tebalnya kira-kira sama dengan lengan orang dewasa. Ia bisa menyemburkan cairan hijau beracun untuk menyerang musuh-musuhnya. Reaksinya sangat cepat. Jika serangan Ye Wen sebelumnya tidak cukup cepat, cacing itu pasti sudah lari ke tanah. Jika itu terjadi, Ye Wen pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sambil mengobrol, mereka bertiga sampai di suatu tempat di mana terowongan terbagi menjadi 3 jalur berbeda. Ye Wen menunjuk ke sebuah jalur dan menunjukkan peta. Di dalam tambang, terowongan tanpa lampu akan ditandai dengan warna hitam di peta. Terowongan ini sudah ditambang habis. Tidak perlu masuk. Keduanya mengangguk. Ye Wen memimpin mereka berdua untuk terus berjalan maju. Setelah mereka menyelesaikan satu putaran di terowongan, akhirnya ia membawa mereka ke markas lapisan ini. Meskipun itu markas besar, tempatnya sangat sederhana karena berada ribuan meter di bawah tanah. Itu adalah ruangan batu besar yang berisi banyak biji mentah spirit stone yang disusun berdasarkan tingkatannya. Setidaknya ada 10 orang suci bela diri agung unggul yang menjaga tempat ini. Ketika orang-orang ini melihat Ye Wen datang, mereka segera menyapanya dengan hormat, "Penatua Ye, semuanya normal, tidak ada masalah." Ye Wen mengangguk dan menunjuk Xiao Chen dan musuhnya, "Ini penjaga baru yang dikirim dari atas. Periksa apakah ada cincin spasial. Ada alasan mengapa sekte super besar seperti mereka bisa diwariskan selama 10.000 tahun."
Alasannya adalah karena mereka mengendalikan tambang roh. Berita apapun tentang tambang roh dianggap sebagai rahasia terpenting sekte tersebut. Bahkan setelah sekian lama, Xiao Chen masih belum tahu lokasi tambang roh. Yang membuatnya semakin terdiam adalah mereka bahkan tidak tahu di mana pintu keluar tambang roh ini. Jika terjadi sesuatu, mereka berdua mungkin terjebak di sini dan mati. Xiao Chen tidak menyangka mereka akan begitu berhati-hati sampai memeriksa apakah mereka memiliki cincin spasial. Seketika, seorang pria dan seorang wanita berjalan mendekat dan mulai memeriksa tubuh mereka. Xiao Chen merasa sedikit panik, ada banyak benda berharga di dalam cincin semestanya, bahkan ada benda-benda yang tidak bisa dilihat orang lain. Ada senjata roh, pil obat, dan ramuan dari klan Jiang yang belum ia kelola. Jika ia menyerahkan cincin itu, ia akan khawatir. Adik muda, tolong lepaskan cincin di tanganmu. Biar aku lihat. Orang yang menggeledah Xiao Chen tidak menemukan apapun di tempat lain, jadi ia hanya bisa curiga pada cincin di tangannya. Xiao Chen tersenyum malu. Saat ini, jika ia bereaksi seperti itu, ia akan terlihat semakin mencurigakan. Ia berinisiatif untuk melepas cincin itu sendiri dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Cincin spasial dunia ini terbuat dari bahan yang disebut batu penerima. Batu ini dibuat dengan menempa bahan ini dan sama sekali berbeda dari bahan yang digunakan untuk membuat cincin semesta Xiao Chen. Orang itu menatapnya lama sekali, tetapi tidak menemukan kesalahan apapun. Ia hanya bisa mengembalikan cincin itu kepada Xiao Chen. Tunggu sebentar, biarkan aku melihat cincin ini dulu. Tepat saat Xiao Chen hendak merasa lega, tatapan Ye Wen beralih dan dia cepat berkata, "Secara logika, mustahil bagi orang lain untuk membuka cincin semesta. Namun, tidak ada yang absolut di dunia ini." Xiao Chen merasa ragu dalam hatinya. Ia berkata, "Paman Ye, apakah ada yang salah dengan cincin ini?"